صل على نبينا صل على محمد. Mendirikan sholat adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan setiap umat Islam. Ibadah yang dilakukan dari fajar hingga malam hari ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan setiap muslim 5 waktu dalam sehari. Namun, dari mana perintah ini berasal dan bagaimana hal itu menjadi sebuah metode baku dalam pelaksanaannya dan kemudian diamalkan oleh jutaan kaum muslimin pada hari ini. Untuk melacak asal-usul ibadah sholat ini, kita harus kembali 1400 tahun yang lalu ke masa Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui dari buku-buku hadis bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan cara ibadah umat Islam, beberapa sahabat biasa berdoa menurut apa yang mereka ingat dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita tahu bahwa beberapa muslim sudah biasa beribadah bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Namun, sejak kapan cara ibadah formal yang diamalkan jutaan muslim saat ini adalah hasil perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Mi'raj. Pada malam tersebut, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan membuatnya mengalami penglihatan rohani di mana beliau melihat dirinya mengunjungi surga. Dalam penglihatan rohani ini, Nabi Muhammad SAW telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dan para pengikutnya menunaikan sholat 5 waktu. Perintah sholat dari Allah Ta'ala ini telah terstruktur dalam sebuah metode formal yang terdiri dari doa dan gerakan yang saat ini diamalkan oleh jutaan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain sebagai panggilan sholat, kalimat-kalimat azan juga digunakan sebagai kalimat awal yang dibisikkan ke setiap telinga bayi yang baru lahir. Kalimat-kalimat dalam azan awalnya merupakan kalimat yang diturunkan kepada sahabat Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkisah bahwa di masa awal Islam tidak ada cara yang ditentukan untuk memberitahu kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Selain itu, tidak ada juga cara untuk memanggil umat Islam datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW menyarankan agar dibunyikan lonceng atau meniup terompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Namun, tidak satu pun dari usulan tersebut yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu pagi, Hazrat Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu yang merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mendekati beliau dan menceritakan kepada beliau sebuah mimpi yang dialaminya pada malam sebelumnya. Beliau melihat seseorang mengumumkan waktu sholat dan memanggil orang-orang ke masjid untuk sholat berjamaah dengan suara yang keras. Doa yang beliau dengar dalam mimpi itu adalah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Marilah kita sholat, marilah kita sholat, marilah menuju kesuksesan,
Marilah menuju kesuksesan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang layak disembah selain Allah. Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu saat itu pun duduk bersama para sahabat dan mengatakan bahwa beliau pun bermimpi dan mendengar kata-kata yang sama. Atas hal ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa hal ini adalah pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau menjadikannya sebagai cara memanggil kaum muslimin ke masjid. Dan sejak itu, azan dikenal sebagai cara untuk memanggil orang untuk sholat di seluruh penjuru dunia. Ka'bah merupakan bangunan yang paling suci bagi kaum muslimin saat ini. Ka'bah terletak di kota Mekah dan menjadi tempat jutaan umat Islam dalam menghadapkan wajahnya di saat sholat. Namun pada awalnya tidaklah demikian. Awalnya umat Islam menghadapkan wajahnya menuju Yerusalem sebagai kiblatnya. Lalu bagaimanakah sejarah perubahan arah kiblat umat Islam ini terjadi? Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapkan wajah beliau saat sholat menuju Yerusalem. Namun dalam hati terdalam beliau terdapat pula keinginan agar arah kiblat sholat adalah menuju Ka'bah. Rasulullah SAW begitu kuat keinginannya akan hal tersebut. Dan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat terpaksa untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka tidak lama dari peristiwa itu, atas izin dari Allah Ta'ala, turunlah ayat tentang perubahan arah kiblat ke Mekah. Maka dengan turunnya ayat ini, keinginan dalam hati Rasulullah SAW pun akhirnya terpenuhi, dan karenanya perubahan kiblat pun terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La